Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang ada di rumah senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan, kekuatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah streaming. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa rindunya kita di dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa indah di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan segenap kehidupan kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa kami yang baik, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Setiap saat kami merindukan Engkau ya Tuhan. Tuhanlah nafas hidup kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Seperti rusa yang haus merindukan sungai yang berair, demikianlah Tuhan jiwa kami. Kami rindu akan Engkau. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami. Kami datang menghampiri tahta kasih setia itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku
sukacita itu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang pegang kendali Tuhan atas genap kehidupan kami. Masalah, badai pencobaan yang datang di dalam kehidupan kami tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau di setiap waktu-waktu kami Tuhan. Supaya Engkau hidup dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap.
siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara secara luar biasa dalam kehidupan kami, secara leluasa Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai segenap kehidupan kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Penuhi Tuhan dengan wibawa ilahi, dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan Tuhan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat, semua di dalam berkat kemurahan Tuhan, dan saya percaya anugerah Tuhan terus limpah bagi kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, marilah kita arahkan mata iman kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menghidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dikatakan tadi di tanah Israel, di Bethlehem Yehuda, ada kelaparan. Dan ketika ada kelaparan, maka ada satu keluarga yang bernama Elimelek bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mereka menetapkan hati untuk pergi ke daerah Moab untuk mencari kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Dan saya percaya setiap kita pasti mendapatkan hal itu, ingin meningkatkan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Namun saudara kasih Tuhan, keluarga ini ketika ada kelaparan, mereka seluruh keluarga ini menetapkan hati untuk pergi ke Moab, tidak berdoa terlebih dahulu, tidak meminta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka meninggalkan rumah roti. Arti dari Bethlehem Yehuda adalah rumah roti, artinya rumah berkat. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari yang berdosa menjadi yang berkebenaran, dan kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita ada di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita harus hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menuruti kehendak diri kita sendiri,
Mengambil sebuah keputusan tanpa melibatkan Tuhan, itu adalah salah besar. Nah, keluarga ini juga demikian. Mereka pergi ke Moab, ingin menetap di sana sebagai orang asing, di mana Moab adalah orang-orang yang menyembah kepada dewa Baal, tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bayangkan saja, ketika kita ada di dalam lingkungan mereka, pasti ada intimidasi, ada ketidaknyamanan, ada kehilangan damai sejahtera. Dengan demikian, Elimelek dan keluarga hidup sebagai orang asing. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi situasi yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, sesulit apapun, serumit apapun, semenderita apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Lari dari masalah itu bukan cara penyelesaian yang apik, bukan cara menyelesaikan persoalan masalah yang manis, bukan solusi yang terbaik. Jangan pernah lari dari Tuhan. Elimelek ini lari dari Tuhan. Dia mencari kehidupan yang lebih baik menurut kehendaknya diri sendiri. Nah, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Lari tidak melibatkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan. Sebagaimana Elia juga ketika mendapat intimidasi, ancaman, dia melarikan diri di padang gurun. Dia melarikan diri sampai Tuhan bertanya, Elia, apa kerjamu? Dia katakan, aku berjuang seorang diri, aku berlala, aku berjerilah seorang diri. Mereka meninggalkan semua dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, menganggap bahwa dia bekerja seorang diri, dia melarikan diri, dan dia mengalami depresi yang teramat sangat berat. Cukuplah itu Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyang kami, ambillah nyawaku. Ini orang yang depresi karena lari daripada Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi intimidasi. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, serumit apapun, semenderita apapun, kita jangan pernah lari dari Tuhan. Justru kita mencari wajah Tuhan, lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat, datang kepada Tuhan, datang kepada sumber kehidupan yang benar. Jangan pernah melarikan diri dari Tuhan, tetapi justru kita mencari wajah Tuhan, cari hadirat dan kuasa Tuhan. Di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yunus juga lari, disuruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsus. Akibatnya penderitaan demi penderitaan, musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka. Dan dampaknya bukan pada dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Elimelek ini, ketika Elimelek melarikan diri dari Tuhan, dia mencari kehidupan menurut dirinya sendiri, maka dampaknya apa? Kedua anaknya mati, bahkan dirinya sendiri juga mati. Ini dampaknya bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada dampaknya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sebagai kepala keluarga, kita lari dari hadapan Tuhan, berarti kita menghadirkan malapetaka atas kehidupan kita. Kita menghadirkan penderitaan di dalam kehidupan keluarga kita. Justru kita lari kepada Tuhan, cari hadirat dan kuasa Tuhan. Di situ sumber kekuatan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita hidup karena anugerah Tuhan, hidup karena berkat Tuhan. Karena Yesus senantiasa memegang di dalam setiap kehidupan kita. Apapun penderitaan, apapun persoalan masalah, sebagaimana yang dihadapi oleh Daud. Daud berkata, sekiranya aku diberikan sayap burung merpati,
Aku akan terbang tinggi dan akan bermalam kepada guru. Di sanalah aku akan melepaskan segala onak dan guru. Pikirnya kalau kita lari dari masalah, tidak ada masalah baru. Justru kita akan menemukan masalah baru, persoalan baru. Oleh karena itu Tuhan tidak menghendaki kita lari dari persoalan masalah. Justru kita harus lari kepada Tuhan, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di situ ada kuasa Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah sesuatu hal yang biasa. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah sesuatu yang lumrah, biasa, tidak melebihi kapasitas kemampuan kita. Allah kita setia. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, Allah akan berikan jalan keluar dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita mengerti. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari Tuhan. Justru kita lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat. Karena di situ ada kuasa Tuhan. Karena kita hidup karena Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, Tuhan pegang, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Ku hidup hanya karena anugerah Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Inilah hidupku Tuhan, hidupku, bicara-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, maka hidupku semua karena cinta-Mu. Hidupku, mimpi jalan. Mari kita angkat tangan. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang tanganku Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Hidup yang sebenar hanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah
melarikan diri dari Tuhan, menghindarkan diri dari tangan Tuhan. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena di situ ada kekuatan, ada sumber damai sejahtera, dan ada pertolongan Tuhan yang nyata atas genap kehidupan kita. Seberat apapun, serumit apapun, semenderita apapun, tetap bertahan bersama dengan Tuhan, karena di balik semua persoalan masalah ada rencana Tuhan yang indah yang akan kita terima. Haleluya. Yang kedua, jika yang pertama, jangan pernah lari dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Di saat kita sedang menghadapi persoalan masalah, di saat kita sedang berhadapan dengan berbagai macam pergumulan kehidupan kita, ada banyak alasan-alasan yang kita kemukakan. Mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan mungkin diri kita sendiri, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sebagaimana Naomi, dia katakan tangan Tuhan teracung, tangan Tuhan naik saksi sehingga teracung kepada kami. Jangan sebutkan aku Naomi, karena di sana aku mendapatkan kebaikan. Malapetaka yang aku hadapi itu karena Tuhan. Padahal dari awal sudah saya sampaikan bahwa ketika keluarga ini pergi ke Moab, tidak melibatkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan, tidak minta petunjuk dan hikmat daripada Tuhan, maunya diri sendiri. Namun ketika ada masalah, itu malah menyalahkan Tuhan. Ini loh saudara yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi berbagai macam problema kehidupan kita, dan kita tidak pernah melibatkan Tuhan, kita tidak pernah minta supaya Tuhan memimpin kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, kita terlalu gampang, terlalu mudah menyalahkan Tuhan. Aku menderita ini karena Tuhan, aku susah karena Tuhan. Bukankah aku selama ini sudah setia kepada Tuhan? Tunggu dulu. Ada rencana Tuhan di balik itu. Minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan, Ben-Hadad, Raja Israel, dia katakan bahwa malapetaka ini karena Tuhan. Ngapain aku berharap lagi kepada Tuhan? Gak ada gunanya. Ini loh saudara kasih Tuhan, orang yang memiliki pikiran yang kerdil, pikiran yang sempit, terlalu mudah untuk menyalahkan Tuhan, terlalu gampang untuk menyalahkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita introspeksi, kita mawas diri, kita sadar diri. Jika kita menghadapi berbagai macam kesukaran, bukan berarti Tuhan mendatangkan musibah atas kita, Tuhan mendatangkan malapetaka atas kita. Ada di balik semua peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah Allah senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Bukankah Tuhan juga berkata kepada Yusuf, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Allah selalu mereka-rekakan kebaikan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan hari masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan terlebih Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan buat kita, roh yang membangkitkan. Kenapa kita menyalahkan Tuhan? Tuhan tidak salah. Dan jika saat ini terjadi peristiwa pandemi COVID-19, ada banyak orang menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang menyalahkan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingatkan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan bagi kehidupan kita. Atau mungkin menyalahkan orang lain itu gampang, menyalahkan keadaan gampang. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya menyebut Raja Israel namanya Ben-Hadad, itu salah, maaf.
Ya, tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas Raja Israel menyalahkan Tuhan. Malah petaka ini karena Tuhan. Ingat juga bangsa Israel ketika dibawa keluar oleh Musa. Mereka protes. Mengapa engkau membawa kami sampai di tempat ini? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Ini protes, saudara. Selalu menyalahkan dan menyalahkan. Mari kita menjadi orang yang bijak, orang yang arif ketika kita sedang menghadapi masalah. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Justru kita introspeksi, kita sadar diri untuk kebaikan kita semua. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu memperhatikan bagi kehidupan kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya. Kita hendaknya selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan selalu baik bagi kita. Dia yang terbaik bagi kita. Jadi yang pertama tadi, jangan pernah lari dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan di saat kita menghadapi masalah persoalan. Yang ketiga, jangan pernah habis manis sepadi buah. Ini yang seringkali terjadi. Terlalu gampang melupakan Tuhan ketika ada peristiwa demi peristiwa yang tidak enak. Ada onak dan duri, ada penderitaan, ada persoalan masalah menimpa bagi kehidupan kita. Namun pada saat kita baik, saat kita selalu indah bersama dengan Tuhan, kita katakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa, baik buat aku. Tapi pada saat kita sedang menghadapi masalah, pada saat kita sedang menghadapi persoalan, bahkan mengalami penderitaan yang begitu mungkin berat anggapan kita, padahal penderitaan itu sama saja, lalu kita meninggalkan Tuhan, habis manis sepadi buah. Nah, suatu ketika Ayub pada saat dia sedang menghadapi penderitaan demi penderitaan menimpa dalam hidup,
Penderitaan yang dialami Ayub itu sungguh teramat sangat hebat, luar biasa. Padahal Tuhan sangat bangga terhadap Ayub. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi segala kejahatan dan hidup benar di mata Tuhan. Kurang apa sih Ayub? Namun ternyata persoalan masalah menimpa dalam kehidupan Ayub, sehingga istrinya seharusnya kan dia mengerti, memahami kondisi kehidupan seorang yang bernama Ayub, suaminya. Namun kenapa istrinya itu berkata, suamiku Ayub, kutukilah ayah Allahmu, kutukilah Allahmu. Ini loh saudara, ngeri. Kalau seorang istri ngomong seperti itu, sesuatu yang sangat ngeri sekali. Kenapa? Misalnya istri itu memberikan support, dorongan, dukungan, penyemangat. Ayo kita hadapi bersama-sama. Bukankah saat kita ikrar janji di depan Tuhan dalam pernikahan, dalam suka dan duka, baik saat ada di puncak maupun saat ada di lembah, baik saat sehat maupun saat sakit. Namun kenapa dia selalu berkata, kenapa istrinya Ayub berkata, kutukilah ayat Allahmu, kutukilah Allahmu. Lalu Ayub berkata apa? Janganlah kita ini mau menerima yang baik saja, sementara kita tidak mau menerima yang menurut kita tidak baik. Kamu ini seperti perempuan apa? Gila. Perempuan gila. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena harusnya dia tahu, memahami, ngerti bahwa Allah tidak pernah berbuat curang terhadap dirinya Ayub. Allah tidak pernah melakukan segala sesuatu yang jahat terhadap seorang yang bernama Ayub. Istrinya harus tahu. Tetapi ternyata dia tidak memahami dan tidak mengerti. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ini namanya habis manis sepah dibuat. Artinya ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang. Tapi kita sebagai keluarga, dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, saat ada menderita, saat senang, saat susah, saat baik, kita tetap berjalan bersama-sama karena Tuhan bersama dengan kita. Jangan pernah menjadikan Tuhan habis manis sepah dibuat, hanya ingin yang baik-baik saja. Padahal Tuhan itu selalu berbuat baik buat kita. Tergantung respon kita, tanggapan hati kita untuk kita meresponi setiap persoalan masalah. Karena di balik itu semua pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Rencana Tuhan itu selalu terbaik buat kita. Tidak ada orang tua yang ingin mencelakai anaknya, yang ingin membuat susah anaknya. Orang tua yang baik itu pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat orang yang dicintainya, buat orang yang disayanginya. Bapak mana ketika anaknya minta roti memberikan batu? Bapak mana ketika anaknya minta daging dikasih ular? Tidak ada. Tetapi Bapak yang baik selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kadang-kala kita mendidik anak-anak kita untuk kebaikan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita menggerutu, mengeluh, merasa berat, merasa tidak baik menurut anggapan dia. Tapi setelah itu anak kita menyadari, oh ternyata maksud orang tua saya seperti ini, dan itu selalu baik. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk kita responi setiap berkat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh teramat sangat baik buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia sungguh sangat peduli terhadap kita. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kita. Bapakku, akan segala rancanamu, Tuhanku,
baik. Rancangan Tuhan indah buat kita. Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan bagi kita sungguh sangat luar biasa. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan pernah sekali-kali lari dari Tuhan, tinggalkan Tuhan hanya untuk sesuap nasi. Kita akan kehilangan berkat Tuhan, berkat keselamatan itu, rumah roti. Jangan tinggalkan Tuhan. Keselamatan itu sudah pasti. Jangan dibuang hanya karena hal yang sepele seperti esok sop kacang merah dijual kepada Yakub. Janganlah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Terus hargai karya Kristus bagi kehidupan kita. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jika kita ada sebagaimana ada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan itu karena berkat Tuhan. Dan jangan jadikan Tuhan sebagai tambal butuh. Kalau kita butuh baru cari Tuhan. Kalau tidak, lupakan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hidup di segala ketahuan kehendak Tuhan. Kalau kita dijadikan tambal butuh sama orang lain pun pasti kita kecewa. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti kecewa. Maka dari itu, mari jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh ajaib. Segala rencana, segala perbuatan atas dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, ajaib segala Oh
sangat baik bagi kita. Jangan pernah lari dari Tuhan. Apapun persoalan masalah, seberat apapun pergumulan hidupmu, semenderita apapun yang kau alami, tetap melekat kepada Tuhan. Tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang terlibat di dalam hidupmu. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan keluar dari mulut kita, tetapi menaikkan ucapan syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Dan jangan pernah menjadikan Tuhan tambal butuh, habis manis sepadi buah, tetapi tetap melekat kepada Tuhan karena Dia teramat sangat baik. Tuhan Yesus melihat setiap hati yang terbuka untuk kuasa-Mu bekerja atas seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan untuk memberkati mereka. Dan kami percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memperhatikan bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Dan telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa bagi setiap jemaat-Mu. Engkau sangat memahami dan mengerti sampai ke dalam hati mereka. Setiap pergumulan-pergumulan, setiap kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga mereka, Tuhan cukupkan. Engkau Allah yang maha peduli, maha mengerti dalam setiap kehidupan mereka. Lingkupi, tudungi dengan kuasa-Mu supaya mereka tetap melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki. Kami percaya kami tidak pernah membatasi kuasa-Mu bekerja. Allah sanggup membukakan tingkat-tingkat langit-Mu. Bahkan saluran air yang dianggap oleh banyak orang keran-keran yang sudah karatan akan dibukakan oleh Tuhan untuk mengucurkan air kehidupan. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus kepada semua pemimpin-pemimpin negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, Kapolri, Panglima, beserta dengan jajaran mereka, beserta dengan kabinet kerja. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati pejabat-pejabat di negara, baik sipil maupun militer dan tingkat pusat sampai daerah. Tuhan terus beracara, Tuhan terus pimpin. Tuhan memberkati kota kami Jogja, Tuhan memberkati kota kami di mana kami tinggal. Sebagaimana visi gereja diberkati untuk menjadi berkat. Gereja yang sehat adalah gereja yang ikut ambil bagian, turut terlibat dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang ada di daerah kami, yang ada di kota kami, yang ada di sekitar kami. Kami rindu untuk menjadi berkat buat mereka. Karena Engkau mengatakan kepada kami, hendaklah terang-Mu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mau lakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh persembahan-persembahan yang telah diperbuat oleh jemaat-Mu. Kami percaya apa yang telah dikerjakan, ketaatan mereka, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami akan Tuhan melakukan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah daripada Tuhan, berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan dan sumber pertolongan yang ajaib bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, berkat sejati, berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Rohul Kudus. Kiranya berkat Allah turun atas Bapak Ibu dan sekalian, mulai dari sekarang
sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penerima dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya memberkati aku tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, lindungi keluarga. Doa kami senantiasa menyertai dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian. Kami selalu mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya berkat dan sejahtera Allah menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Damai sejahtera turun atas kita semua. Diberkatilah orang yang berharap bersandar sebelum pada Tuhan. Shalom.